Jadi kalau kita jalan terus pas jalannya tuh nyari ke rumah tuh kita nggak sampai-sampai dari rumah, balik gue ke tempat itu. It's like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 감정 근데 Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah sebuah misteri, tapi enggak ke misteri gitu, kayak gak ada misteri-misterinya aja gitu. Jadi gini ceritanya. Aku dan Cinta dan Saskia itu inginlah ya lari di pagi hari. Terus aku bangun, aku nyamper tuh ke Cinta yang deket rumah aku. Terus, Cin, ayo main orang lari pagi teh ya. Terus kita berdua ngajak Saskia. Terus kita ceritanya tuh udah nih lagi jalan gitu, kayak ngobrol sambil lari pagi gitu kan. Terus aku tuh kalau mau lari tuh harus ngelewatin makam, terus sawah gitu ya. Pas lewat makam itu perasaannya tuh udah gak enak banget gitu ya kan. Aku lari dan sampailah di kebun-kebun gitu kan, udah jauh lah dari permukiman warga gitu. Terus udah deket-deket ke pemukiman warga, aku tuh mampir dulu ke rumah pipi aku, yang kalau mau ke rumah pipi aku tuh harus ngelewatin makam, terus ada pemukiman warga, terus maju, terus ada kayak kebun-kebun, dan sisinya tuh makam lagi, dan lurus lagi terus ada pemukiman warga. Kalau kita udah mampir nih biasa minta minum gitu kan, terus adalah datang gitu, kita diberi minum kan. Terus selesai ke minum tuh kita tuh mau pulang lagi nih, dan pulang itu kan harus ngelewatin kebun-kebun yang jauh dari pemukiman warga, dan aku kelewat ke situ. Sedangkan aku berinisiatif, Cin, mau tahu nggak ada lihat pemandangan indah sekali. Karena dulu tuh aku tuh pernah diajak sama bibi aku yang satu lagi tuh buat ke kebunnya, dan aku tahu jalannya. Terus di situ kayak kita tuh lagi di bukit gitu, masya Allah pemandangannya tuh bagus gitu. Nah, kata Cinta sama Saskia pun diiyakan, hayu atau dimana jalannya, ayo ikutin kesini. Terus aku tuh jalan ya gitu, nunjukin mereka jalannya. Dan kita tuh udah sampai nih ya ke pemukiman warga. Terus kita tuh masuk ke sela-sela hutan kayak gitu, sawah gitu, terus ngelewatin jembatan gitu kan. Terus kita udah sampai nih ya ke kebun-kebun, dan kebunnya itu benar-benar tuh luas banget, dan aku tuh gak tahu itu tuh kayak di mana ya, kayak apa, seolah-olah kita tuh lagi di mana gitu. Dan kita mau balik lagi pun jalan keluarnya tuh udah gak ada gitu kan. Dari tadinya yang mau lihat pemandangan bagus, pas masuk kayak pemandangannya tuh gak sebagus yang dulu aku pernah ke situ gitu. Terus ayo Cin, orang kabelah sana wes kan ada pemandangan bagus gitu kan. Terus makin kesana tuh kayak nggak ada jalan buat keluar, dan nggak ada sama sekali pemandangan yang bagus. Terus aku tuh kan keras kepala ya,
sampai cinta sama Saskia teh ayo sen balik lagi we, udah ayo udah mau deket, padahal mah deket tuh gak ada tujuannya gitu. Aku udah keliling-keliling, aku udah kayak gimana sih, kayak nyasar gitu, gimana tuh ini mau pulang gimana, tadi kemana gitu kan. Terus hampir udah 2 jam di lokasi situ, maju terus aku ngelewatin jembatan dan aku tuh menemukan kakek-kakek sedang maju, dan aku tuh berani untuk bertanya ke dia gitu. Aku bertanya begini, Pak, kalau tempat permukiman warga mau ke permukiman warga sebelah mana? Ini kita tersesat. Terus si bapak-bapaknya, Neng ke sebelah sana aja gitu kan. Terus alhamdulillahnya kita udah keluar dari bukit-bukit itu, dan kita udah ada di permukiman warga yang tempatnya tuh jauh dari harapan kita sebelumnya. Jadi kalau pas aku mau masuk ke hutan itu udah terdekat, cuman pas masuk tuh cari-cari gitu kan, pas udah ketemu jalan keluarnya itu tuh malah jadi nambah jauh gitu. Jadi kita tuh harus naik motor ke situnya, tapi karena kita kayak ini kita jalan gitu, sampai sepatu kita dibuka karena ada di kebun-kebunnya itu, hutan-hutannya itu ini jeblok. Kalau bahasa Indonesia nya mah kayak becek Sunda ya. Kalau kata bahasa Indonesia nya mah kotor gitu, air gitu. Dan di situ kita jalan-jalan gitu ya. Kita berinisiatif untuk dia memberitahukan ke siapa-siapa, termasuk ke orang tua kita. Terus kita teh udah Jen, jangan bilang-bilang ke siapa kalau orang tadi nyasar. Aku juga bilang ke Saskia, katanya iya tuh aku bising dicarekan gitu kan, bising dimarahin. Terus kita udah nyampe rumah, kita tuh kayak udah tenangin aja diri orang gitu. Terus aku tuh kayak gini, kayak ingat gitu, apakah aku sama Saskia sama Cinta itu kena dipermainkan atau kena curi kincir ya? Oke, aku sekarang akan menjelaskan apa curi kincir. Kalau ini tuh hantu ya, kalau hantu kincir kali ya. Jadi curi kincir itu kayak hantu yang sengaja mempermainkan kita gitu. Jadi kalau kita jalan, terus pas jalannya tuh nyari ke rumah tuh kita nggak sampai dari rumah, balik gue ke tempat itu. Misalnya tuh makam, kita mau pulang tuh mau ke rumah tuh lewat makam, sedangkan kita udah berkeliling-keliling makam gitu. Kayak kita tuh seolah-olah tuh dibalik-balikin sama curi kincir itu. Oh iya, aku punya cerita kisah. Aku pernah curi kincir itu udah 2 kali ya. Dan aku sekarang bakalan menceritakan yang keduanya, boleh kan? Yang keduanya ini nggak panjang-panjang ceritanya, cuman sedikit aja. Jadi itu aku tuh ceritanya tuh mama sama bapak itu kan lagi di sawah. Terus kalau mau pulang itu bisa naik motor, bisa juga jalan sawah, cuman jauh kayak aku kelilingan lewat jembatan, lewat sungai gitu kan. Terus karena bapak aku itu belum selesai pekerjaan di sawahnya,
aku sama mama pun jalan gitu kan. Terus pas jalan aku tuh ingat udah beberapa tahun, kayak 1 tahun yang lalu tuh aku tuh belum nggak pernah ke jalan situ gitu. Mama aku pun belum udah lama gitu kan ke nggak jalan sawah itu lagi gitu. Terus aku tuh kayak udah yuk, aku tuh kan tahu kan, agak tahu, ayo kita lewat sini. Ternyata kita malah ke sisi dan kita itu dipertemukan oleh pohon pisang terus. Jadi pohon pisang itu lagi, gitu. Terus ada saung atau rumah, tapi bukan rumah, buat kayak naro bangsal gitu. Nah di situ tuh ada itu mai kunang kablah dien dong kasih sih. Dan alhamdulillahnya aku menemukan jalan yang harusnya kita tempuh. Dan kita baru nyadar saking lama berjam-jamnya kita itu lewat sebelah sisi, dan sisinya sebelah itu sungai gitu. Kita tuh muter-muter di situ gitu. Yang seharusnya mah ke sebelah sini ada jalan yang harus kita tempuh, yang sebenarnya tuh kita tempuh itu, dan jalannya tuh di tengah-tengah. Kita malah ke sisi yang di sisi sungai gitu. Ya cuman segitu sih ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita kami, cerita aku. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. Assalamualaikum.